Hijrah bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Karena tubuh adalah amanah, kita diberi pilihan untuk merawatnya dengan cara yang lebih fitrah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada yang tanya, Patri kok sekarang gemukan, tambah bundar. Tahu nggak, sebelum Ramadan berat saya 90 kilo. Baju ini dibeli 2019 sebelum COVID. Jadi sempit banget sebelum Ramadan. Gara-gara COVID, saya berubah perilakunya. Berat badannya berlebih, jarang gerak. Kalau ngajar cuma ngezoom, maka satu, keluhan-keluhan itu mulai kelihatan. Punggung berat, badan tuh terasa nyeri, kalau jalan betis gampang sering kaku, pinggang sakit, ngantukan, gampang capek. Sebuah tanda metabolisme menurun secara drastis. Nah, setelah Ramadan, berat saya nih kelihatan 85 kilo. Turun 4 kilo, baju yang saya pakai mulai nyusut nih, sudah agak enakan melihat kalau dipakai. Yang hijrah jadi lebih sehat. Hijrah itu bukan soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Berbekam, minum madu, makan-makan halal dan toyib, hidup seimbang, kebayang. Bangun tengah malam, kemudian sholat, itu yang namanya kortisol berlebih, jadi kita hambat kelebihannya. Mandi pagi sebelum subuh, buat badan kita itu, tulangnya kuat, ototnya sehat. Olahraga di pagi hari, membuat endorfin itu jadi lebih keluar. Belajar mecahin masalah dari jam 4 sampai jam 7 pagi membuat otak kita itu punya kapasitas berlebih, terutama untuk konsentrasi karena kortisol dikeluar di pagi hari. Puasa buat sel-sel itu jadi pilih tanding, tahan terhadap serangan penyakit, bahkan ngusir penyakit. Pengen hidup ini jadi tawazun, butuh kemauan yang besar dan konsistensi. Kalau baca buku itu butuh 30 hari untuk membuat kebiasaan yang baru. Momentum Ramadan yang kita lakukan menjadi titik awal di bulan Syawal dan seterusnya untuk hijrah menjadi sehat dengan gaya hidupnya Nabi. Kenapa? Karena tubuh kita ini amanah. Kita punya pilihan untuk menjaga dan memeliharanya dengan cara yang sesuai dengan fitrah. Jadi kalau kita punya keluhan-keluhan penyakit itu bukan hanya sehat, sembuh, tapi juga bertumbuh. Jadi kita sebagai terapis kalau ngobatin orang dengan tibun nabawi, dibutuhkan kemauan yang besar dan latihan terus-menerus dari kliennya karena itu merubah perilaku. Nggak cukup sehari 2 hari. Kunci dari tibun nabawi itu konsisten, terus-menerus, latihan terus-menerus. Artinya dibutuhkan pemahaman, bukan keterpaksaan. Nah, kalau kliennya paham, maka dia nggak ada perlawanan hati ketika melakukannya sepenuh hati. Nah, untuk paham terhadap apa yang akan dilakukan, butuh yang namanya adab dan gaya komunikasi aktif efektif dari terapisnya. Itu. Jadi, hal yang pertama bukan pinter diagnosa, tapi adab yang baik dan komunikasi yang aktif. Itu ilmu yang harus kita pelajari dan praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Save, beri komentar, share untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kami relawan edukasi bersama berbagi bersama. Salam sehat, sehatnya dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah empiris holistik aplikatif dan terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.